Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafil Geniandra dengan NIM akhir 80. Sini saya akan menjelaskan tentang grafik pipeline. Oke, apa sih grafik pipeline itu? Grafik pipeline adalah serangkaian tahap pengolahan data pada GPU. Tujuannya adalah mengubah data geometri atau vertex menjadi pixel di layar. Sifatnya sekuensial, berurutan, dan real time. Ini definisi dan tujuannya ya dari grafik pipeline itu apa? Sederhananya tuh kurang lebih begini tuh dia kayak jalur perakitan di dalam kartu grafis. Yaitu tujuannya cuma satu, mengubah objek 3D yang abstrak menjadi kumpulan pixel 2D di monitor Anda secara real time. Lalu ada vertex processing. Vertex processing ini adalah koordinat inputnya adalah koordinat vertex, warna dan tekstur. Lalu ada vector shadow, yaitu transformasi ruang, yaitu dari model ke word, lalu dari word ke view, dari view ke projection. Lalu output posisi titik yang tepat di depan kamera. Next ada shape assembly. Sini ada primitive assembly yang dimana menghubungkan vertex menjadi bentuk dasar dari titik, garis atau segitiga. Lalu ada geometry shader, yaitu menambah atau memodifikasi geometri secara dinamis atau opsional. Lalu ada rasterization. Ini adalah konversi geometri 3D dari lalu ke fragment pixel 2D. Lalu ada clipping, membuang bagian objek yang di luar jangkauan pandangan. Jadi kalau ada objek-objek yang nggak bisa kita lihat, dia akan dibuang oleh clipping ini. Lalu outputnya itu adalah daftar pixel yang perlu diwarnai. Lalu ada fragment shader. Situ ada texturing, yaitu penerapan gambar atau pola pada permukaan. Lalu ada lightning, yaitu perhitungan pencahayaan dan bayangan. Lalu yang terakhir ada pixel coloring, menentukan warna akhir setiap pixel. Ya kalau nggak ada pixel coloring ini nggak mungkin dong kita bisa ngeliat warna-warna. Lalu ada output merging. Ini yang pertama ada depth, yaitu Z buffer, yaitu menentukan urutan depan dan belakang objek. Lalu ada alpha blending, yaitu pengolahan transparasi seperti kaca, air, dan asap contohnya. Lalu ada frame buffer, yaitu penyimpanan gambar siap tampil. Kesimpulannya adalah alur kerja dari data abstrak menuju hasil visual. Lalu kunci utamanya adalah kualitas grafis modern atau programmable shaders. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafil Geniandra dengan NIM akhir dengan NIM 2410655480 yang mempresentasikan tentang project 10 Light Shadow 2PY. Oke. Yang pertama itu ada from core base import. Sini semuanya adalah file-file yang diimport dari beberapa folder seperti ini. Nah, ini kalau core base-nya ini diimportnya dari folder core. Lalu sini ada efek yang dimana dia akan mengimport dari folder efek. Lalu yang terakhir ada geometri yang dimana dia akan mengimport dari geometri, folder geometri. Lalu setelah itu ada kelas test base yang dimana ini adalah kelas utama aplikasi yang mewarisi base dan memiliki life cycle. Yang dimana sini seperti ada initialisasinya ini adalah buat setup, lalu ada update-nya adalah initialisasi buat setup. Lalu save rendernya itu untuk membersihkan layar dengan warna hitam dan merender bertugas menggambarkan scene ke layar. Lalu ada scene dan kamera yang ini. Itu tujuannya adalah scene-nya itu ada semua objek, lalu ada kamera itu sudut pandang dari kitanya sendiri, POV dari kitanya. Dan kamera ditempatkan di depan objek. Lalu ada save rig movement yang dimana ini dari save rig ini dari save movement sampai self rig position itu adalah membuat kamera agar bisa bergerak, melihat sekitar, dan rig dimasukkan ke dalam scene. Lalu yang kelima itu ada sky geometry sampai self skin and sky, yaitu ia adalah langit, objek langit. Langit-langit yang ada di dalam proyek yang kita buat. Sphere besar mengelilingi sky, melilisin, lalu ada tekstur bumi dan langit, dan yang terakhir yaitu ia koordinat tersebut memberikan ilusi dunia terbuka. Lalu ada dari grass geometry sampai self scan address. Ini adalah tanah. Kalau tadi self rig sampai self rig position itu adalah langitnya, sama sky substance
self scene at sky adalah langitnya, sekarang kita akan menambahkan tanahnya. Jadi di sini adalah rectangle besar dari codingan sini sampai sini. Ini adalah rectangle besar yang dimana ia menggambarkan tanahnya. Lalu di sini ada grass texture yang dimana ia menggambarkan rumput. Sini dia mengimport dari image grass, image rumput. Lalu grass rotate ini bisa berputar secara horizontal, diputar agar horizontal. Jadi tanahnya bentuknya horizontal, bukan vertikal. Lalu ada lalu sini ada codingan sphere geometry sampai at self sphere itu adalah bola utama atau objek fokus kita. Yang dimana objeknya ini bentuknya itu di tengah dia bulat. Fungsinya adalah bolanya itu ada di tengah scene. Lalu bolanya tersebut terkena efek bloom. Dan yang terakhir yaitu menjadi contoh objek 3D processing. Lalu sini ada ini inisialisasi, yaitu saat prosesor post prosesor ya. Ini yang dimana berfungsi untuk send di render ke tekstur buffer, bukan langsung ke layar gitu. Lalu sini ada beberapa brightness effects-nya, ada vertical effect, horizontal effect. Dan sini yang terakhir itu kita menambahkan efek-efek ya. Ini ada prosesornya, yaitu di render ke tekstur buffer. Lalu ada bright filter effect. Yang ini yaitu menyaring bagian yang terang dan nilai 2,4 yaitu ambang brightness-nya. Lalu ada yang ini horizontal blur. Jadi dia akan memblur horizontal per frame. Yang ini kedua nih dia akan memblur secara horizontal lalu vertikal. Yang dimana yang membuat cahayanya itu menyebar. Lalu yang terakhir itu ada additive blend belum di main skin. Yang ini itu menggabungkan scene asli, hasil blur dan menghasilkan efek glow atau bloom. Yang kedelapan ada method. Lalu sini ada dev update, ini adalah method. Dipanggil di setiap frame, mengupdate pergerakan kamera serta merender scene plus efek. Lalu yang terakhir ada test screen size, yang dimana ini adalah menjalankan program, yaitu membuat window 800x600 dan menjalankan loop aplikasi. Oke, saat di run, ia akan menampilkan hasil seperti ini. Yang mana jika kita klik W, dia akan maju mendekati ke bola. Lalu pencet S, dia akan mundur menjauh dari bola. D, ia akan bergerak kanan. Lalu A, bergerak ke kiri. Lalu sini ada E, yang dimana karakter kita itu diam, tapi ia menengok ke arah kiri. Lalu Q ke arah kanan. Kurang lebih seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafil Ginanda. Saya dengan IMAHIR 80. Sini terdapat dalam kriteria pembuatan video, yaitu ada satu tugas, yaitu berikan satu pertanyaan terbaik Anda kepada LLM seperti ChatGPT. Oke, sini langsung saya tanyakan saja kepada GPT. Itu pertanyaan sudah saya copy. Itu pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa kita menggunakan homogeneous coordinates atau penamaan komponen W pada vektor X, Y, Z dalam proses transformasi vertex. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan jika kita hanya menggunakan koordinat 3D standar? Oke, lalu kita enter. Oke. Kita tunggu sampai GPT sudah selesai menjawab. Oke, selesai. Oke, jadi jawabannya adalah yaitu yang pertama itu ada beberapa poin sini, seperti pertama itu ada keterbatasan koordinat 3D standar, yaitu X, Y, Z. Dalam 3D biasa, rotasi bisa dengan matriks 3x3. Lalu skala bisa dengan matriks 3x3, shear bisa dengan matriks 3x3. Translasi tidak bisa dipresentasikan sebagai perkalian matriks 3x3. Jadi contohnya seperti ini translasinya, dan dimana operasi ini membutuhkan penjumlahan, bukan hanya perkalian matriks. Artinya translasi bukan transformasi linear dan tidak bisa digabung dengan secara seragam dengan rotasi dan skala. Lalu kedua adalah solusi homogeneous coordinates. Dengan homogeneous coordinates XYZ sama dengan XYZ1, kita memakai matriks 4x4, sehingga translasi dapat ditulis sebagai berikut.
yang dimana transaksi kini menjadi perkalian matriks. Lalu yang tiga itu ada keuntungan utama homogeneous coordinates. Yang pertama itu ada semua transformasi, salah satu keuntungannya adalah semua transformasi bisa disatukan. Dengan homogeneous coordinates kita bisa mempresentasikan translasi, rotasi, skala, shear, proyeksi perspektif, yang dimana semuanya itu dalam bentuk matriks 4x4. Lalu ada transformasi bisa dikomposisi. Beberapa transformasi bisa digabung. Seperti ini contohnya yang total sama dengan M3, M2, lalu M1. Tanpa homogeneous coordinates, transaksi harus dipisah. Lalu pipeline grafika jadi rumit dan tidak efisien. Lalu ada mendukung proyeksi perspektif, di mana homogeneous coordinates merumuskan X, Y, Z, Y sama dengan X per W, Y per W, Z per W. Tanpa komponen W, efek perspektif tidak bisa dimodelkan. Lalu tidak ada cara membuat objek jauh tanpa kelebihan kecil. Lalu yang terakhir adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan tanpa homogeneous coordinates. Jika hanya memakai kode 3D standar, yang pertama, transaksi tidak bisa dipresentasikan secara matriks. Lalu kedua, transformasi tidak bisa digabung dalam satu pipeline. Yang ketiga, proyeksi perspektif tidak bisa dilakukan. Lalu yang keempat, terakhir, implementasi grafika 3D, OpenGL atau DirectX menjadi tidak konsisten. Atau kesimpulan singkatnya adalah homogeneous diperlukan agar semua transformasi vertex termasuk transaksi dan perspektif dapat dipresentasikan sebagai perkalian matriks tunggal. Tanpa komponen W, transformasi 3D akan terfragmentasi, tidak efisien, dan tidak mampu menangani proyeksi perspektif. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.